Bersedekah. Hutang itu ada beberapa macam, Pak. Ada hutang yang memang harus dibayar saat itu dan kita mampu. Yang kata Rasulullah, matalul ghani zulmun. Orang yang punya harta tapi nggak mau bayar utang, dia zalim. Nah, yang seperti ini hendaknya dia bayar utang. Jangan dulu sedekah, karena bayar hutang wajib, sedekah itu sunnah. Dahulukan yang wajib dulu baru sunnah. Ada yang kedua, hutangnya itu muasa. Muasa itu lapang lah gitu. Jangka waktunya itu satu tahun lagi. Perjanjian di hutangnya itu masih tahun depan. Dan kita punya uang untuk bayar tahun depan diperkirakan. Maka di tengah-tengah itu nggak apa-apa kita bersedekah. Yang penting kita yakin di tempo waktu yang ditentukan itu kita bisa untuk membayar hutang. Bapak punya cicilan, gara-gara punya cicilan akhirnya nggak pernah sedekah. Ini nggak benar. Lihat dulu, Bapak mampu nggak untuk mencicil di bulan ini? Kalau di bulan ini Bapak nggak mampu, maka memang nggak apa-apa, tidak sedekah dulu, fokus ke cicilan. Tapi kalau uang untuk cicilan sudah ada lebih, maka bersedekah walaupun belum lunas gitu. Karena yang menjadi tanggungan di bulan ini hanya sekian, walaupun belum lunas. Ya kalau kita mau lunas dulu. Makanya Pak, sebisa mungkin jangan punya hutang. Jangan tergiur oleh customer service. Halo Bapak, halo, Masya Allah, ya Bapak kayaknya perlu tambahan modal, kayaknya perlu investasi, ya. Jangan tergiur. Sekarang ini banyak, ya, pinjaman syariah yang menggiurkan supaya kita berhutang. Ya kita dukung ada yang meminjamkan secara syar'i, tapi itu untuk yang darurat aja. Adapun untuk beli perkara yang enggak darurat, untuk apa? Hidup itu apa adanya saja. Jadi waspada, itu udah jadi tugas mereka untuk mencari konsumen. Bahkan kalaupun kita minjem sama dia, kita bisa bayar dalam 1 tahun, tapi sudah perjanjian bayar 5 tahun, udahlah Pak, nggak usah dilunasin dulu Pak, nggak apa-apa, itu uang bisa dipakai buat yang lain, nggak usah dilunasin. Mereka pengen kita punya utang. Ini perlu waspada kita dari rayuan-rayuan yang syar'i atau apa, rayuan-rayuan yang secara syariah gitu, apalagi dari rayuan yang enggak syariah. Kita buka aplikasi iklan utang, buka YouTube iklan supaya kita berhutang, betul apa enggak? Itu riba, ya. Ini sangat mengerikan ini. Hidup Bapak selalu tergadaikan terus, baru beres utang gadain lagi, selesai utang sekolahin lagi, sertifikatnya, BPKB-nya, segala macamnya. Kenapa hidup seperti itu? Dan bagi bapak-bapak nih, mohon maaf nih ibu-ibu di belakang, harus pandai-pandai mengerem permintaan istri. Besar, ayolah Bang, nggak apa-apa lah. Di rumah kita harus tingkatin nih, tuh ada pinjaman tuh. Nanti kita tinggal nyicil, pembayarannya gampang. Pak, istri gampang ngomongnya, yang nyicil tuh Bapak, yang kerja Bapak gitu. Jangan Bapak pusingkan diri sendiri. Sudahlah. Jadi para istri juga begitu, harus kasihan sama para suami. Ya yang nyicil kan suami, kasihan mereka ini. Mereka harus banting tulang untuk bayar cicilan. Janganlah seperti itu. Kita hidup apa adanya aja. Hutang bukan berarti nggak boleh. Untuk perkara yang darurat. Rasulullah hutang untuk apa? Untuk makan. Beliau meninggal dunia, baju besinya tergadaikan di seorang Yahudi untuk beli bahan makanan. Darurat Pak. Sekarang hutang HP, hutang, laptop hutang, mobil hutang, ya. Kawin lagi hutang. Allah musta'an. Kacau ini. Ya, untuk perkara hal yang nggak mampu aja dia berani hutang gitu. Hutangnya gampang, bayarnya ngemplang.
Banyak yang susah bayar utang? Banyak banget itu, ya, susah bayar hutangnya. Dia merepotkan diri sendiri, Pak. Jangan jadi orang yang suka berhutang. Dan ini penyakit, ini harus sadar ini penyakit secara psikologis yang harus diobati. Stop dari hutang, bebasin yang sekarang dan stop berikutnya. Ya, kalau ditanya siapa yang punya hutang, hampir rata-rata angkat tangan. Ya, sedikit yang nggak punya hutang. Dan alhamdulillah saya termasuk yang nggak punya hutang. Semoga bapak-bapak juga. Iya, bahagia hidup kita ini, Pak, kalau nggak punya hutang, serius. Karena saya pernah juga punya hutang. Ya, merasa malu kalau ketemu, nggak enak gitu ya. Ketika kita nggak punya hutang, hidup kita bebas, hidup kita merdeka lagi. Ya, lebih merdeka daripada penjajah itu. Iya. Wallahu a'lam bishawab.